Jumpa lagi dengan Cat Zafu. Tak lupa saya doakan semoga kalian semua diberi kesehatan selalu. Di film ini menceritakan tentang sekumpulan remaja yang sedang berkunjung ke sebuah rumah, justru malah diteror oleh Popeye yang akan menghabisinya. Daripada penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan diceritakan kisah tentang pasangan suami istri yang bersiap menyambut kelahiran anak pertama mereka. Namun sayangnya, mereka mendapat kabar dari pihak dokter, jika bayi mereka yang berjenis kelamin laki-laki, terlahir cacat pada tangannya yang membengkak, dan pihak dokter tak bisa membantu mereka lebih lanjut. Bayi itu kini sudah tumbuh besar, dan harus menerima segala bentuk perundungan dari teman-temannya saat ini. Namun suatu ketika, bocah itu pun murka karena sering dibuli. Ia tak sengaja mencekik temannya hingga tumbang. Ketika di rumah, bocah itu menceritakan pada orang tuanya tentang kejadian itu. Demi keamanan anaknya, si orang tua menyembunyikan anaknya di ruang bawah tanah rumah mereka. Kabar pembunuhan dari bocah itu pun menyebar begitu cepat pada warga. Hingga warga pun datang beramai-ramai, mengepung rumah mereka, dan membakar rumahnya. Orang tua bocah itu pun tak bisa menyelamatkan diri dan tumbang terbakar di rumahnya. Sedangkan anaknya yang berada di ruang bawah tanah, berhasil kabur dari situ, dan berlari menuju sebuah danau yang tak jauh dari rumahnya. Warga yang mengetahuinya pun mengejarnya. Namun akhirnya, warga melihat bocah itu tenggelam di danau, dan dia pun hilang tak lagi ditemukan. Scene berpindah pada 15 tahun kemudian, seorang wanita bernama Mia, yang sedang duduk merenung di tepi danau. Tak lama, temannya yang bernama Cherry, datang mengejutkannya dari belakang. Di saat itu juga, teman mereka yang bernama Alan, menghampiri mereka, dan membahas rencana mereka yang akan membuat liputan horor di tempat ini. Diketahui, Alan dan Cherry adalah pasangan kekasih yang tak lupa. Mereka pun beradu kecupan di hadapan Mia. Mia pun seketika menghentikannya, dan mengungkapkan firasat buruknya, tentang munculnya kabut di danau tersebut. Alan pun menatap kabut itu yang mulai menyelimuti sekitaran danau itu, dan menceritakan tentang tempat tenggelamnya bocah laki-laki 15 tahun lalu yang bernama Popeye. Tak mau membuang-buang waktu, mereka segera merekam video dengan kamera yang mereka bawa. Akan tetapi, Mia pun terkejut saat ia seperti melihat seseorang yang lewat di belakang mereka. Tak puas hanya merekam saja, Cherry mengajak mereka untuk masuk ke dalam rumah milik Popeye yang 15 tahun lalu sempat dibakar oleh warga. Konon katanya, banyak orang dinyatakan hilang setelah memasuki rumah tersebut. Sampai di sana, Cherry berinisiatif memulai merekam dari ruang bawah tanah. Sedangkan Mia, diminta untuk merekam suara di area luar dan sekitar danau. Saat berada di ruang bawah tanah, bukannya merekam, mereka berdua malah bercocok tanam di tempat itu, tanpa mempedulikan rekamannya lagi. Sementara Mia yang saat ini sedang merekam, dirinya merasakan jika kabut itu semakin tebal, dan firasat buruknya pun makin kuat. Tanpa ia sadari, Popeye tiba-tiba muncul di belakangnya. Di sisi lain, Cherry yang masih asyik bercocok tanam dengan Alan, tanpa mereka sadari, tiba-tiba Alan yang berhasil menghindar dari kekejaman Popeye, segera melarikan diri dari sana, dan ia pun segera bersembunyi. Setelah merasa aman, Alan pun keluar dari persembunyiannya. Namun ia tak lolos begitu saja, karena Popeye berhasil menemukannya. Alan kembali berhasil melepaskan cekikan dari Popeye, dan ia mencoba keluar dengan menaiki tangga. Namun ia pun kembali tertangkap oleh Popeye. Beberapa waktu berlalu, scene berpindah pada seorang wanita bernama Laura, dan sang suami yang bernama George, sedang mencari solusi, terkait rumah pemberian sahabat Laura, yang merupakan seorang dosen sama seperti Laura. Terungkaplah, jika rumah yang dimaksud adalah rumah milik Popeye, yang telah berkali-kali pindah kepemilikan, yang dimana, kini Laura jadi pemilik berikutnya. Karena sahabatnya telah meninggal, dan memberikan rumah itu pada Laura. Namun George lebih menyarankan untuk menjual rumah itu, karena tak mungkin mereka menempati rumah yang sangat terkenal angker. Namun hal itu tentu langsung ditolak oleh Laura.
Sesaat kemudian, anak perempuan mereka yang bernama Taraf, datang menghampiri mereka, meminta izin untuk pergi untuk bertemu dengan teman-temannya. Di luar rumahnya, sahabat Tara yang bernama Donna, terlihat sedang mengobrol dengan pria bernama Dylan yang diketahui, dia adalah pacarnya Tara. Namun rupanya, Donna memiliki perasaan lebih pada Dylan, meski Donna pun juga sudah memiliki pacar. Perbincangan mereka terhenti saat Tara datang, dan mengajak mereka bergegas untuk berkumpul di tempat yang sudah mereka dan rekan lainnya janjikan. Di sana, terdapat teman mereka yang sudah berkumpul bernama Kathy, Nick, Max, dan Sky, yang berkumpul untuk membahas tentang rumah Popeye yang kini dimiliki oleh orang tua Tara. Tara membutuhkan bantuan rekan-rekannya untuk mencari solusi bagaimana caranya supaya rumah tua itu dihidupkan kembali, yang sudah terlanjur dikenal sebagai rumah berhantu, dan banyak orang dinyatakan hilang setelah masuk rumah itu. Tara berharap, jika rumah itu bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, dan perlahan menghapus cerita kelam terkait legenda Popeye yang membekas dalam ingatan banyak orang. Lalu mereka pun berangkat menuju lokasi rumah Popeye, yang jaraknya cukup jauh dari sana. Dalam perjalanan, mereka pun terbagi dalam dua mobil. Nyaris saja, mobil Dylan dan Tara hampir menabrak pria tua di sana, hingga mereka pun segera menghampiri pria tua itu untuk memastikan kondisinya. Pria itu pun bertanya, apa tujuan mereka datang ke daerah ini? Tara menjawab, jika mereka akan ke rumah Popeye. Namun pria itu pun terkejut saat tahu jika mereka justru akan ke sana, dan mengingatkan mereka untuk membatalkan niatnya jika tempat itu sangat berbahaya. Akan tetapi, jika tetap memaksa, pria itu menyarankan agar mereka menjauhi danau dan kabut tebal yang ada di sana yang biasanya menjadi penanda kedatangan Popeye. Di sisi lain, Nick, Donna, Kathy dan Max terlebih dulu sampai di tujuan yang membuat mereka tercengang saat melihat rumah itu yang terlihat sangat menyeramkan. Max yang melihatnya mengatakan, jika rumah ini ternyata lebih seram dari yang ia lihat di koran dan berita di TV. Beberapa saat kemudian, Dylan dan Tara tiba di sana. Diketahui, jika rumah itu selalu dikunjungi Tara bersama ayahnya setiap sebulan sekali untuk membersihkannya. Mereka pun membahas rencana apa yang akan mereka lakukan dengan rumah itu. Tiba-tiba terdengar suara jeritan yang ternyata, itu hanyalah Kathy yang sedang bercanda. Mereka kemudian memutuskan untuk menurunkan semua barang-barang milik mereka untuk tinggal selama beberapa hari. Di saat menjelang sore, terlihat muncul kabut tebal di sekitaran danau yang hal itu sebagai tanda, jika Popeye akan muncul, dan benar saja, seketika itu, terlihat Popeye yang keluar dari kapal miliknya di tepi dermaga danau. Sementara di dalam rumah Popeye, kini Tara merasa cemas. Berdasarkan informasi ramalan cuaca, daerah sini semakin lama dipenuhi oleh kabut. Padahal biasanya, dirinya dengan ayahnya ke rumah ini, tak pernah ada kabut sama sekali. Apalagi dia juga teringat, apa yang pria tua katakan tadi tentang bahaya jika ada kabut di sini. Namun Dylan meyakinkan Tara, apapun yang terjadi, Dylan akan selalu bersama dan melindunginya. Tara pun cukup lega mendengarnya. Di saat malam, pria tua yang sempat hampir ditabrak Dylan, terlihat sedang memancing di tepi danau. Namun secara perlahan, kabut di sekitaran danau itu semakin tebal. Seiring dia mendengar suara aneh dari sekitar sana, sehingga inilah yang terjadi. Rasa dendam Popeye pun seolah tak bisa dibendung lagi. Sehingga siapapun yang ia temui pasti akan berakhir dengan kematian. Di sisi lain, Tara dan semua rekannya berkumpul di halaman luar untuk bersantai bersama. Sambil menunggu kabut menipis, lalu Tara mengajak mereka semua untuk memulai rencananya dengan menata ulang rumah serta merenovasi sedikit bagian yang perlu untuk diperbaiki. Sementara di sisi lain, George dan Laura masih berdiskusi tentang kelanjutan rumah Popeye miliknya, dan George menyarankan untuk segera menjualnya dengan setengah harga agar bisa cepat terjual. Namun lagi-lagi, Laura menolak untuk menjual rumah itu. Tak lama, wanita bernama Jane yang tak lain, dia adalah ibu dari Dylan, ia datang menemui Laura untuk menunjukkan berita di koran yang berisi kematian 3 orang di rumah Popeye. 3 korban itu tak lain, mereka yang ada di adegan awal film tadi. Sehingga hal itu membuat mereka semakin cemas dengan nasib anak mereka yang tak tahu di mana. Scene kembali pada Tara, ia dan rekan-rekannya sedang berkumpul dengan aktivitas mereka. Namun tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan datangnya seorang wanita misterius yang diketahui bernama Olive. Ia memperingatkan mereka semua, untuk secepatnya pergi dari sini selagi masih ada kesempatan, sebelum hal buruk akan menimpa mereka.
Namun Tara menolak pergi, karena itu adalah rumah orang tuanya. Donna pun memaki-makinya, dan berhasil mengusir Olive pergi dari sini. Tara yang melihat itu, segera mengejar Olive untuk meminta maaf atas perlakuan Donna yang kurang menyenangkan. Namun Olive mengatakan, jika ia ingin semua yang berada di sini menderita. Tara hanya diam dengan perkataannya itu yang sangat menakutkan. Lalu Olive pun pergi meninggalkannya. Tara kembali ke dalam rumahnya, dan menyuruh semua untuk beristirahat, dan melanjutkan pekerjaannya lagi di esok hari. Di saat yang lain tertidur, Nick yang diketahui adalah pacar dari Donna, sedang berselingkuh dengan Sky. Terlihat, mereka sedang menikmati kemesraannya itu di kolam. Saking cintanya, Sky meminta Nick untuk memutuskan Donna. Namun Nick dengan marah menolaknya. Karena Sky kini tak mau menjadi selingkuhannya Nick lagi, Nick pun pergi meninggalkannya. Sky pun memilih berendam saja sendirian di kolam. Namun tiba-tiba, kabut tebal muncul menyelimutinya. Tetapi Sky yang tak mempedulikannya, dan tetap menikmati berendamnya. Dan inilah yang terjadi. Esok paginya, Tara yang sejak malam tak melihat Sky, dan saling bertanya terkait keberadaannya. Akan tetapi, Nick menjawab, jika ia bangun tidur pertama, dan melihat Sky pergi dari rumah ini sebelum yang lainnya terbangun. Hal itu tentu membuat Tara dan yang lainnya bingung, karena Sky pergi tanpa alasan yang jelas. Sesaat kemudian, Max yang sejak lama menyukai Katy, ia pun mencoba mendekatinya dan mengajaknya berkencan. Namun sepertinya, Katy tak meresponnya dengan baik. You can do whatever you want with that. No, fuck off, Beanie. Max yang kesal karena ditolak, bergegas pergi keluar dari rumah ini. Ia keluar menuju hutan, dan mengomel-ngomel kekesalannya pada Katy. Langkah itu mengarahnya ke tepi danau. Saat itulah, Max yang melihat ada kapal boot di sana, yang membuat dirinya tertarik untuk memasukinya, dan melihat-lihat kondisi kapal itu. Di saat ia akan keluar, tanpa ia sadari, jika di dalam kapal itu terdapat mayit. Max yang kini sedang duduk di pinggir dermaga kapal, meluapkan rasa kecewanya, ia mengambil HP-nya, dan membuka foto Katy tadi, dan menjadikannya sebagai olahraga senam 5 jari untuk dirinya. Namun tepat saat ia sedang menikmatinya, akhirnya Max pun terkena fatality oleh Popeye. Di sisi lain, Laura semakin panik saat putrinya sulit dihubungi sejak semalam. Terlebih lagi, polisi pun belum bisa memproses laporan kehilangan putrinya, karena belum 72 jam. Jen tiba-tiba datang, dan membawa catatan harian milik Dylan yang mengindikasikan, jika Tara dan teman-temannya sedang berada di rumah Popeye. Dugaan itu pun semakin kuat, karena kunci rumah Popeye hilang dari laci yang sebelumnya diambil Tara. Sementara itu, di saat mereka semua bersenang-senang, Donna baru saja mendapatkan pesan masuk dari Sky setelah HP-nya mendapatkan sinyal. Sky sempat mengirim pesan sebelum ia terbunuh, yang pesan itu mengatakan, jika dirinya berselingkuh dengan Nick. Hal itu tentu membuat Donna sangat kecewa, hingga terjadi keributan antara mereka berdua, dan Donna pun pergi meninggalkan Nick. Nick pun meluapkan rasa kesalnya itu. Tiba-tiba, sebuah kaleng yang terlempar ke arahnya, disertai dengan kabut yang perlahan-lahan memenuhi ruangan itu, dan tahukah kalian, apa yang terjadi? Donna sendiri yang kini sedang bersedih di luar, melihat mobil mereka yang tampak, bannya telah dikempesi oleh seseorang. Ia pun memutuskan untuk kembali ke rumah itu, setelah merasakan firasat buruk. Dan betapa terkejutnya, ia melihat Nick yang telah tewas mengenaskan. Namun tak lama, Olive muncul secara tiba-tiba di jendelanya, membuat Donna terkejut, dan berhasil lari dari rumah itu. Di sisi lain, Dylan membangunkan Tara yang sedang tidur, untuk memberitahunya, jika semua teman-teman mereka telah menghilang, hingga mereka pun memutuskan untuk mencarinya.
Saat itulah, mereka bertemu Kathy yang juga kebingungan mencari teman-teman lainnya. Namun Dylan menenangkan mereka, mungkin mereka sedang pergi ke suatu tempat untuk bersenang-senang. Tara pun berinisiatif untuk pergi ke danau. Namun saat lewat di rumah Popeye, sekeliling kabut tebal menyelimuti rumah itu. Tara juga menemukan sebuah foto yang ternyata, itu foto ibunya yang dulu masih menjadi guru di sebuah sekolah SD. Ia kembali pada teman-temannya, dan memberitahukan pada Dylan dan Kathy, jika foto itu sama persis dengan yang dimiliki ibunya. Namun foto tersebut terbakar separuh di sebelah ibunya, yang membuat Tara pun penasaran, foto siapa yang hilang sebagian. Sementara itu, Donna yang terus berlari menghindar dari kejaran Popeye, akhirnya harus terjerat jebakan yang ada di sana. Keberadaannya pun diketahui oleh Popeye, dan inilah yang terjadi. Teriakan Donna itu didengar oleh Tara dan lainnya, dan mereka pun mendatangi sumber suara itu berasal. Melihat Donna yang sekarat, mereka langsung ketakutan dan berlari menjauh dari sana. Bersamaan dengan itu, George, Laura dan Jen telah sampai di rumah Popeye untuk menyusul mereka. Namun mereka tak bisa melihat jelas kemana arah rumah Popeye berada karena terhalang kabut yang tebal. Namun tak lama, tiba-tiba melihat Popeye di sana, Laura dan George segera berlari untuk menyelamatkan diri. Di saat itulah, Laura memberitahu George sebenarnya tentang Popeye, sebagai penghuni asli rumah itu. Di sisi lain, Tara dan Dylan baru menyadari, jika Kathy tertinggal dari mereka. Dari kejadian itu, Tara baru yakin, jika legenda Popeye yang dibicarakan masyarakat itu benar-benar nyata. Di saat itu, keduanya bertemu dengan George dan Laura. Show me the bracelets. My mom said. Lalu mereka langsung bergegas pergi dari sana. Sementara itu, Kathy yang masih terus berlari, dibuat terkejut ketika bertemu mayat Jen yang sudah tumbang. Kathy pun segera menuju mobilnya untuk pergi dari sana. Namun mesin mobil itu tak mau menyala, yang membuat Kathy pun semakin panik, karena Popeye sudah berada di hadapannya. Di saat itu, Tara dan lainnya yang saat ini bersembunyi. Tara dan George mendesak Laura untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, hingga Laura pun menjelaskan semuanya yang selama ini dirinya sembunyikan. Fakta terungkap, jika Popeye yang ternyata memiliki nama asli Johnny, adalah murid Laura saat Popeye masih kecil. Dan sejak peristiwa nahas 15 tahun lalu, Popeye selalu masuk dalam mimpi Laura, dan seluruh orang yang terlibat di sekolah tempat Popeye pernah bersekolah. Mereka selalu bermimpi yang sama, seolah-olah meminta orang yang memiliki rumah itu, untuk membangun ulang rumah yang dihancurkan oleh masyarakat 15 tahun lalu. Namun tak lama, kedatangan Olive secara tiba-tiba, membuat mereka pun panik. Olive meyakinkan Tara, jika Popeye tak akan menyakitinya, di mana terungkaplah, jika Tara adalah wanita yang disukai Popeye, saat mereka masih di sekolah yang sama. Olive yang ternyata adalah saudara Popeye, dia hanya membutuhkan cinta dari Tara yang belum terbalaskan. Olive pun menyebut, jika Popeye tak akan membiarkan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa 15 tahun lalu itu hidup dengan tenang, selama dendamnya belum terbalaskan. Dan Popeye akan selalu hidup di balik kabut yang keluar dari arah danau. The whole party burning down. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Tara dan Dylan untuk pergi bersama Laura yang masih hidup. Dylan yang sangat marah melihat ibunya sudah tumbang, langsung ia melempar koreknya, dan membakar Olive yang sudah tersiram bensin. Tak lama, Popeye muncul dari belakang, dan langsung menghabisi Laura. Lalu Popeye langsung menyerang Dylan.
Akhirnya, Dylan dan Tara berhasil selamat, dan menghentikan teror balas dendam Popeye tersebut. Tara pun langsung membuang kunci rumah Popeye, berharap tidak ada lagi yang berani menyentuh rumah Popeye lagi. Namun secara tiba-tiba, terima kasih sudah menonton alur cerita film ini sampai selesai. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.